Selamat pagi, selamat datang di gerbang kebajikan Makin Solo. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk beribadah bersama-sama kami. Sebelum saya bercerita atau menguraikan ayat suci Nabi Kunju, terimalah salam seiman kita. Hanya kebajikan yang berkenan, bitte und den. Sang saya. Cerita ini akan saya awali dengan pitutur luhur. Mungkin Anda belum pernah mendengar bahwa pada bulan yang lalu saya telah banyak membaca tentang ajaran-ajaran sesepuh leluhur kita, yaitu ojo ngaku bener, yang belum ngerti salah dewi. Jadi di sini yang jelas ini saya kaitkan dengan ajaran Nabi ya. Kalau kita itu jangan sampai membanggakan bahwa aku siapa. Ya. Kalau Anda belum mengerti salahmu sendiri, kamu jangan aku pinter, jangan aku bener, gitu loh. Ini terjemahnya demikian. Nanti Anda mungkin bisa menguraikan lebih jauh karena ini hanya sedikit saja, 2 kalimat. Ojo ngaku pinter yang belum ngerti salah diri. Itulah itu luhur kita. Dan yang kedua sekilas info biasa. Di kelenteng UNS pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah uraian tentang orang-orang pilihan. Ini kita tahu dunia atau bumi kita ini kalau tidak ada orang-orang pilihan, kita akan barbar. Ya. Tidak ada orang yang menyatukan, tidak ada orang yang mengarahkan, tidak ada orang yang menciptakan. Kita harus memberikan hormat kepada orang-orang pilihan. Di antaranya, itu saya baca-baca buku ya, leluhur kita di Tiongkok, kaisar-kaisar Senong, Sindong, terus sampai ke Gongsun. Nabi kita juga nanti ya. Saya tidak membanggakan. Karena apa? Karena memang dia itu mempunyai cerdas. Dan kecerdasan ini yang sudah berkali-kali saya katakan, kecerdasan manusia itu bagikan alam semesta, tidak terbatas. Seperti kemarin Pak Haji ngomong HP ini ya, dengan singkat dia bisa menerima, merespon dan memberitakan. Ini kecerdasan manusia. Belum lalu kalau di Tiongkok sana, wah banyak. Ya, Raja Senong itu menciptakan pertanian ya, atau menanam padi ya. Raja Hoki itu juga menciptakan pasien ya, Papua. Jadi mereka itu sangat berjalan karena ini suatu ilmu tuntunan buat manusia yang hatinya gelap, kesasar. Iya, carane nanggul padi kok mundur orang maju ya lah ini. Iya, carane wong hitung Pak Kwa itu dalam kitab izinnya itu iya kok begini itu ada semua diterangkan. Tapi kita tidak menunggu yang sensor, yang gampang-gampang saja ya. Lalu di barat juga ada itu Thomas Edison ya, yang menciptakan lampu. Terus grup Braille, kita siapa tidak tahu. Terus kapal terbang, maka Bradit, ya, lampu. Itu kalau mereka tidak dapat menciptakan dengan kecerdasannya dan berbagai rintangan, kegagalannya. Ya. Jadi mereka tidak putus asa sekali. Kalau untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia di seluruh dunia.
Kita sangat berterima kasih tentang orang-orang pilihan. Mereka telah menciptakan dan berhasil. Ya, bagaimana kalau mereka itu tidak ada? Kita tidak bisa menikmati lampu penerangan, kita tidak bisa telepon, kita tidak bisa naik pesawat. Ya, dengan dari Solo ke Beijing hanya 8 jam. Kita tidak bisa naik kereta api, ya, dengan apa namanya santainya, ya, dengan santainya, tidak apa namanya itu was-was. Kalau Bapak langsung bisa was-was, tapi kita tidak bicarakan itu. Lalu selanjutnya kita kembali ke Nabi Gongju. Mengapa kok Nabi Gongju itu seorang filosof, seorang guru besar, seorang sarjana, bahkan seorang pembesar, tapi dia tidak mau untuk menerima gelarnya. Mereka atau beliau itu hanya ingin menunjukkan bahwa ini loh ajaran leluhur. Kalau Anda ingin hidup tentram, damai, bukan selamat loh, ya. Kalau selamat kemarin sudah dibicarakan oleh teman kita. Tapi kalau Anda ingin hidup tentram, damai, inilah, bacalah bukunya komplit. Lalu kita harus mau belajar. Jadi yang telah dibacakan oleh dosen kita itu adalah suatu ajaran Nabi yang sangat luar biasa. Para uji tidak perlu saya katakan, ceritakan panjang lebar, Anda pasti bisa menguraikan sendiri karena Anda di sini tidak hanya setahun atau 2 tahun. Mungkin ada yang lama sekali, ya, seperti Jujin Kyuwa itu menikah sampai punya anak cucu di Makin Solo. Mereka tidak pernah luntur untuk mendekat imannya sebagai agama Konghucu. Lalu kita sedikit menyeberang ke masalah penyakit. Nih, banyak orang-orang mengatakan ini, wah macam-macam ya, saya tidak bisa mengatakan itu. Corona itu tidak pada bulu. Baik kamu kaya, kamu miskin, ya, diukur dari bagaimana kamu mempunyai kekebalan tubuh imun. Lalu selanjutnya, dan kita selalu berdoa, tadi Raja Pak Haji berdoa, semoga bangsa Indonesia ini dan semua para medis, dokter diberikan kekuatan dan mampu untuk mengatasi corona. Dan di dalam penyakit corona itu kan berkaitan dengan usia, umur, ya, umur, usia, waktu kita hidup. Setelah saya kaitkan, ternyata huruf usia itu mengandung makna yang sangat berarti bagi kita. Seperti kemarin dakon kan, jadi manusia sing luhur rekasane. Ini usia ini saya terjemahkan demikian. U-nya itu usahakanlah dirimu untuk merawat kesehatan. Nah, ini nomor 1. Ya, orang harus sehat. Usahakanlah dirimu untuk merawat kesehatan. Yang kedua, S. Apa S? Siaplah kamu menghadapi tantangan hidup. Karena orang hidup itu tidak gampang. Mana saya ini mudah. Ya, orang harus mempunyai akal sehat, harus mempunyai kecerdasan, harus mempunyai kemauan, tekad. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, I.
Ingat dan insya Allah dirimu bahwa kamu ini di perjalanan hidup. Ya, saya kemarin mendengarkan lagunya Epic. Perjalanan ini ya, itu nanti Anda bisa mendengarkan sendirilah ya. Sampai orang itu bingung. Aku harus takon sopo. Ya tanya aja pada rumput yang bergoyang. Nah, itu bingung kok. Tanya rumput yang bergoyang. Hanya ajal dan maut dirimu itu di tangan Tuhan. Kita tidak tahu. Tiba-tiba kemana? Ya tinggal titik atau koma gitu aja. Kalau masih koma itu masih bisa karantina, ICU. Tapi kalau sudah titik di sana tempat saya tidak tahu. Dan itu pun juga bisa disaksikan oleh saudara kita. Ya. Seperti ini aja di plastik rapat, diisolasi, yang memakamkan itu juga pakai APD lengkap. Itulah. Jadi, tidak tahu ya usia tadi ya. Nah ini yang saya terangkan di sini. Mengapa kok kita menghadapi hal-hal yang sangat-sangat berat saat ini? Katanya ini sudah waktunya orang untuk bertobat. Ya kepada siapa? Ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah Tuhan itu apa ya? Kamu sendiri masing-masing. Bahwa di dalam agama Konghucu yang namanya Tuhan itu ya di dalam hatimu itu. Ya. Dalam kitab Bingcu kan dikatakan di situ. Siapa yang dapat menyelami hati? Kamu akan mengenal Tuhan. Bingcu itu juga dibaca. Siapa yang pandai atau ingin mengenal, kamu harus bisa mengenal hati. Ojo sakar dhewe lah. Kalau Anda ini mempunyai iman yang kuat, kalau istilahnya orang-orang kuno dulu itu sering bertapa, berpuasa, itu perlunya apa toh? Perlu satu, doanya sehat, selamat anak putu, ya. Diberkahi Tuhan, itu aja. Dan lalu yang lainnya, tidak mogok. Anda mau minta apa? Seperti tadi yang di depan tadi saya katakan mau minta keturunan, ya mogok. Ya, karena orang itu permintaannya sendiri-sendiri. Bahwa mungkin Tuhan itu bingung. Sisi dalam roti, sisi dalam bakpao, sisi dalam kebutuhan, ya, bingung. Maka satu, kita harus yakin bahwa ajal dan maut ini adalah di tangan Tuhan. Maka kembali ke satu tadi, usahakanlah kamu merawat kesehatan. Ya, anjuran pemerintah betul. Dokter pun istirahat cukup, makan yang bergizi, olahraga, ya. Hatinya yang lapang, maksudnya tidak kotor, ya, bersih. Bicaranya juga harus baik, tidak mengecewakan orang lain. Gitu. Di situ tuh jawabannya. Lalu kita kembali ke orang pilihan. Kalau boleh saya banyak cerita karena sebagian itu saya agak lupa. Jadi nanti mau cerita kok orang-orang, nah maklum lah ya, karena saya merekamnya ini ibarat kaset itu sudah lumutan. Jadi mau disetel itu belelo warnanya sudah ketok ya, maka yang ketok saja saya akan ceritakan begini. Orang pilihan. Ini cerita remaja. Waktu saya punya teman itu jago mantai, itu remaja. Lalu setelah sampai di tempat sumbangan, itu ada cewek di depan mau jalan.
dia berusaha menyalip teman saya. Ternyata sepatunya itu haknya tugel. Nah, dia nggak jalannya kan apa namanya goncang tuh ya, piring istilahnya. Lalu dia juga sakit teman saya tuh. Ini satu dagelan, tapi ya memang nyata ya. Lalu saya ngomong, ada tuh mbak, mau pulang belum? Mau pulang ada apa? Mau jago mau pulang ya. Lalu nah ini terjadi suatu apa namanya perkenalan yang tidak terduga. Lalu teman saya itu kenalkan nama saya Aswan Asai, tidak perlu saya buka. Lalu ada apa? Saya mau pulang karena apa? Sepatu saya ini tugel, haknya tugel itu. Ya begini coba. Ini kan mandannya masih lama ketemunya ya. Biasa kalau ya mantan dulu itu kan jam sama lah ya, waktu wedan. Nah ini kan maklum ya, saya juga pernah gagong ya. Jam sama waktu wedan, terus naik jam 10 ular-ular, apalagi semua dan lain sebagainya. Nah, lalu itu tidak dilupakan karena yang saya tahu itu teman saya ini bercerita banyak sama saya. Nah terus ya ini tak kandani loh karena teman saya itu anaknya orang mampu waktu itu. Mbak, gini aja, mari saya antar beli sepatu baru, kaget. Supaya Anda mau jago bisa mengerti kan yang jadi mantet itu kan harus juga temanmu toh, teman akrabmu toh. Kemudian kamu tak usah malu, tak usah apa namanya berpikiran yang tidak karena saya apa namanya hanya ingin bahwa kamu akan ketemu memberikan doa restu kepada temanmu yang dia belum sejenak baru katanya waktu itu kan belum ada sepeda motor yang baik-baik. Sepeda motornya tuh masih sepeda motor besi loh, Yamaha itu bulu dia gitu ya, diboncengan udah coyotnya. Lalu dia beli sepatu di situ dan lama kembali lagi ke gedung, belum apa-apa, masih lagu-lagu itu kelenengan itu ya. Dan disitulah terjadi suatu omong-omong perpecahan berdua. Dan setelah itu selesai mengucapkan saya antar bagaimana, nanti repotin enggak? Wah, zaman dulu kalau naik sepeda motor ya mau apa namanya bus itu sudah pokoknya itu enaknya mau dikawin sama apa itu ya buru-buru itu ya, karena dia juga orang mampu diantarkan ke rumah. Lalu perempuan itu ngomong, cewek itu ya, nanti kapan-kapan main ke rumahku ya. Oke, nah ini mungkin ada tanda-tanda apa namanya perhatian atau istilahnya orang apa namanya rauso ya ini tadi. Lalu setelah mereka itu pulang beberapa minggu kemudian dia malam minggu ingin mengajak cewek itu ke rumah apa namanya ke rumahnya cewek itu. Dia hampir saya rumput keset. Nah setelah itu ceweknya itu baik menerima, mari silakan masuk. Tapi yang ternyata yang keluar bapaknya. Lalu teman saya yang ngomong, lah apa orang melayu bapaknya gitu. Ini kan suatu dagelan ya. Wong saya tak senengi anaknya kok saya mau bapaknya. Apa orang melayu bapaknya dengan apa namanya berat hati ya. Apa namanya itu kok orang iso ngomong gitu ya. Susah. Lalu dia bertanya pulang. Nah terus, yowes, aku nyaman saya ngomongin bapaknya. Aku malah takoni kowe anake sapa, rambut gawe ngopo, iku lho malah kaya maling ngene. Interogasi. Ya, itu jadi mereka juga apa adanya. Kalau saya tuh orang tuanya juragan gede ya. Nah, itu. Saya mampu maksudnya mampu tuh
dalam arti tidak terlalu miskin lah istilahnya dibandingkan saya waktu itu. Ya. Saya karena apa pakai apa namanya sudah putarnya dia. Nah, kadang-kadang yuk mangan yuk. Yang dari Pak Marijo dulu. Pak Marijo di Modern Moko. Kadang-kadang saya sering terakhir di situ. Karena dia juga punya duit. Ini saya tidak menghilangkan jasanya, tidak. Saya juga kalau ketemu itu juga baik ya. Bahkan kemarin mau kena stroke, hati-hati loh ya. Manganmu jokol-kolan, senang-senang itu, saya enak-enak kayak gede. Saya bilang itu, oh yuk, rasa itu tak batas yuk. Saya ini bojoku kok, loh, ya bojoku siapa? Loh, ada kaget itu. Ya bojoku ya saya ketemu namanya kain, saya ada kok kain, loh. Tapi, ya wes, mau bapaknya udah untuk aku. Tapi setelah anaknya nekat senang, ya sudah. Aku memang pilihannya, nah itu sebagai orang pilihan. Jodoh seseorang itu orang pilihan seperti saya juga orang pilihan, tapi pilihan saya yang milih ya, bukan orang lain yang saya yang milih saya orang pilihan juga. Nah, maka dari itu orang yang mempunyai karakter, mempunyai yang sifat baik kepada orang lain, tidak membeda-bedakan, itu juga kita tidak bisa mengatakan itu kamu orangnya begini-begini, jangan. Itu di dalam kitab suci kita banyak bercerita tentang itu. Istilahnya orang mengatakan belum ngerti kok terus ngomong. Ya, jangan begini nanti kata. Orang harus mengerti dulu, menyimak bicaranya apa yang jelas, ya. Mendengarkan yang jelas, melihat yang jelas. Ojo ngomong katanya. Ini beberapa bulan yang lalu katanya. Itu kadang-kadang orang kita tuh apa namanya itu terpengaruh dengan katanya. Ya, itu tadi. Baik. Lagi sedikit cerita tentang remaja yang jatuh cinta, ya. Tapi kalau yang tua-tua gini ya janganlah jatuh cinta, cintanya juga kepada keluarga saja, ya loh, keluarga bisa rukun. Saya bacakan ayat Nabi supaya nanti Anda tidak lupa di rumah untuk menguraikan muncai istilahnya muncai. Kita sama-sama belajar muncai ini ya, muncai. Saya sudah 67 tahun muncai burung apa namanya, burung kampung masih banyak. Kita baca dari kitab Tengah Sempurna ya, Congyung pada halaman 49 pasal ketiga yang tadi telah dibacakan oleh Tujuan kita. Jikalau berkedudukan tinggi, ia tidak meremehkan bawahannya. Walaupun kita ini kaya, kita berteman, kita tidak sombong, kita tidak merendahkan, kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi dan tidak makan kembang. Yang makan bangku setan, ya ingat, yang makan kembang menyan itu setan. Dan di dalam kedudukan rendah, ia tidak bersikap penjilat kepada atasannya. Ini saya, wah kalau kita banyak, saya kan jadi pegawai dan pegawai yang paling rajin. Tapi kok dibenci? Katanya saya sebagai penjilat majikan supaya ditambahi lonjone. Saya tidak. Ia hanya meluruskan diri dan tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi kalau kita salah, ya,
Ya aku saja salah, jangan ngeles ya seperti orang-orang itu ya. Kalau Anda baca di berita salahnya ngeles, jadi mereka menutupi kesalahannya ya. Istilahnya membersihkan diri ya. Demikianlah, maka ia tidak mempunyai rasa sesal ke atas, ia tidak menyesali Tuhan Yang Maha Esa, dan ke bawah, tidak menyalahkan sesamanya. Selanjutnya yang keempat, maka seorang kuncup itu selalu damai tenteram menerima firman. Sebaliknya, seorang rendah budi melakukan perbuatan sesat untuk memuaskan nafsunya. Nah, ini kita harus kembali lagi pada minggu yang lalu yang sudah saya ceritakan ya, huruf N nrimo ing Bandung wis mesti tener uripe. Ini huruf N dari Dakwaan. Lalu selanjutnya pada kitab Lunggi 19 pasal yang ke 25 yang berbunyi demikian. Nabi bersabda, utamakanlah sikap satya dan dapat percaya. Ini banyak sekali ditulis di sini. Harus kamu bersikap satya dan dapat dipercaya. Janganlah berkawan dengan orang yang tidak seperti dirimu. Lah kaya apa? Lah yang cocok bae. Sing ora sambung ya ora omongan. Apa ndak apa? Dadi Pak. Ya. Kalau saya ini dengan anak saya sambung ya kita ngomong, kalau ndak sambung ya ndak usah omongan. Karena apa? Kowe iki ini kalau sekolah, lah bapakmu ini kan orang sekolahan, ya. Itu. Jadi lebih baik untuk menjaga kedamaian, ketenangan, ketenteraman dalam rumah tangga itu kalau tidak sambung jangan bicara, karena levelnya itu sendiri-sendiri ya, level pembicaraannya itu sendiri-sendiri. Wah kelihatannya intelek, tapi ternyata ada ya mau baik ya, kita tidak mengerti bicaranya tuh terlalu tinggi yang mulu, tapi ternyata cuma nggak ada gunanya. Dan bila bersalah, janganlah takut memperbaiki. Ojo sok nyalahke wong liya. Ya. Kalau bersalah harus berani memperbaiki. Saya pun juga belajar. Bapak, kok ngono? Oh iya maaf. Kemarin itu saya pernah ketemu dengan teman saya. Wah, anu lho Pak, saya ingin usah ngomong. Itu urusan. Ya, ada orang yang senang nyatur, itu senang nyatur orang lain yang ala orang lain. Lah apa toh? Lah kamu tuh awakmu dhewe ora mbok iso mbok atur kok ngatur wong liya, ya. Saya bilang itu dia langsung menangkap saya. Dia apa-apa, sikap saya itu orang kecil kok. Saya itu meluruskan, memberi masukan. Kamu tidak usah ngurusi wong liya. Lah ngurusi apa dhewe, ngurusi keluarga dhewe repot kok. Ngurusi wong liya, lha apa gunane ya. Nah ini. Maka sekali lagi seorang since, seorang kuncu, jadilah orang-orang pilihan yang mampu satu mengendalikan diri, ya. Yang kedua bergaul dengan orang lain tanpa melukai perasaannya, dan yang ketiga kita harus tadi satya dan dapat dipercaya. Yang diserah itu kan loh, kamu harus apa nengnya, ya. Misalnya, ya tidak usah kamu membuat cerita-cerita yang
sajak bingung ya orang-orang yang apa namanya orang begitu itu biasanya dia tadi ingin apa namanya mencari ketenaran, bahkan yang datang adalah keributan. Jadi kita bersyukur sekali bahwa kita telah mendapatkan orang-orang pilihan walaupun sudah almarhum ya, tapi kita dapat menikmati hasil karyanya. Selanjutnya saya hanya menceritakan masalah-masalah yang ada saja. Jadi kalau yang masalah-masalah yang di luar nalar, yang apa namanya itu metafisika, ya, itu bukan kewenangan manusia, bukan kewenangan manusia. Tapi biasanya orang yang bercerita tentang metafisika itu senang banget. Kemarin sudah saya uraikan lah apa namanya betul atau tidaknya, terwujud atau tidaknya, karena semua orang ini berusaha. Kalau saya bagaimana? Nah, kalau saya juga berusaha untuk hidup baik, hidup jangan melanggar kebenaran, karena saya tahu kebenaran itu tidak hakiki, kebenaran itu semu. Ya, coba lihat saja orang-orang yang ahli tafsir itu kan ngalor ngidul, ya. Tapi akhirnya juga orang yang mengerti itu susah hatinya. Cuma dijereng sak dawa-dawane ben ketok ya. Wah. Terus tapi tanya satu. Kita itu kemana? Ya, tidak tahu. Di mana? Tanya Ibn. Sedang di perjalanan. Ini benar ini. Kalau Anda di mana ya kata Ibn, perjalanan ini itu wah rintangannya banyak banget. Apalagi sekarang musim hujan, banjir, ya, musim gempa bumi, angin, ribut, dan lain sebagainya. Maka kita juga berharap dan selalu berdoa memohon Tuhan yang ada di dalam hati kita masing-masing. Dengan apa cara Anda untuk berdoa, cara Anda untuk meminta supaya kita ini diberi suatu anugerah. Kalau orang-orang kita, orang-orang namanya yang mengerti, orang-orang yang mengerti itu selamat dunia akhirat itu saja. Ya. Akhirnya gimana? Akhirnya itu ada kali sendiri. Kita lebih baik berdoa, memohon kepada Tuhan supaya diberi kesehatan, keselamatan, ya. Tapi jangan lupa tadi yang usia tadi ya. Usia itu singkatan dari usahakan untuk merawat kesehatan. Kiranya cukup sekian, nanti lain waktu akan saya ceritakan lagi hal yang mungkin berguna bagi kita. Sebelum saya turun dari mimbar, terimalah kembali salam seiman kita, hanya bagikan yang berkenan. Kemudian santai.